Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah hari ini kalian sehat-sehat saja atau bagaimana? Ya, Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Hanya saja pada kali ini kita akan memfokuskan kepada materi Asmaul Husna, yaitu berupa Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, kepada seluruh peserta didik adapun siswa-siswa agar dapat secara serius, secara seksama memperhatikan apa yang akan Bapak presentasikan dalam video pembelajaran kali ini. Baik, yang pertama yang harus kita ulang kaji kembali adalah apa itu Asmaul Husna, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma, yaitu bentuk jamak dari kata al-ism, yang memiliki arti nama, dan al-husna yang berarti yang terbaik atau yang terindah. Dalam hal ini Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Seperti yang sudah kita ketahui dari dulu, Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Kita akan membahas satu-satu materi yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim itu sendiri apa artinya? Iya, yaitu Allah Maha Mengetahui. Kata Al-Alim terambil dari kata al-ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Dengan yang sudah yang bacakan tersebut di atas sudah jelas bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali, hal sekecil apapun, hal semikro apapun Allah akan mengetahui, ya, karena Allah mempunyai sifat al-alim. Selanjutnya contoh dari pengamalan al-alim itu sendiri apa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, apalagi kita sebagai siswa, sebagai santri, sebagai anak didik yang masih mengemban sekolah, ya. Yang pertama adalah rajin belajar. Ya, rajin belajar juga bagian dari kita kita percaya akan Allah, bahwasanya apa yang kita lakukan pada saat ini, proses belajar mengajar seperti ini, proses mencari ilmu yang sudah kalian lakukan pada hari ini, itu Allah mengetahuinya. Apalagi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tidak berprasangka buruk kepada Allah, ya. Sesuatu apa yang diberikan Allah kepada kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang memang menurut kita kurang baik, itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita hubungkan Allah adalah Maha mengetahui apa yang akan kita laksanakan, ya. Hal sekecil apapun yang kita laksanakan itu Allah mengetahui. Dan seperti yang sudah paparkan di video, yaitu ada merunungi ciptaan Allah, kemudian mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ya, seperti saat ini yang kita laksanakan. Baik. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas pada materi ini adalah Al-Khabir, yaitu Allah Maha Memberitahu, ya.
Kata al-khabir berasal dari akar kata khabar dalam bahasa Arab klasik yang berarti mengetahui, dasar makna sejati, memahami kebenaran dan mengetahui rahasia batin. Berikut beberapa makna dari Asmaul Husna khususnya al-khabir ya. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu termasuk detail-detailnya seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Agak-agak mirip ya arti daripada al-khabir dengan yang sebelumnya. Kemudian Allah selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang akan kita lakukan, itu Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang tersembunyi. Itu yang Bapak sebutkan. Ya. Selanjutnya contoh pengalaman Asmaul Husna Al-Khabir ya, bahwasanya kita meyakini Allah itu bersifat Al-Khabir ya. Yang pertama adalah teliti dalam menyelesaikan tugas, mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, ini yang sering kita lakukan ketika kita berada di sekolah ya. Menyelesaikan tugas, mengerjakan soal, itu kita sendiri yang melakukannya ya, tanpa menyontek ataupun meniru daripada proyek ataupun kerjaan kawan kita, teman kita ya. Sebab apabila kita melakukan hal yang memang seperti menyontek, maka Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan tersebut dan akan dicatat oleh malaikat sebagai catatan buruk untuk kita ya. Kemudian berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Ya, Bapak meyakini semua kita yang ada di sini, ya, anak-anak didik Bapak semua, siswa-siswa Bapak semua selalu berperilaku jujur. Ya, sebab jujur itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan kita nanti suatu saat. Ketika kita berlaku jujur, ketika kita berbuat sesuai dengan apa yang sebenarnya, maka Allah akan mencatat amal baik kita tersebut dan akan diberikan balasan surga nantinya. Dan seterusnya ya, seperti yang sudah Bapak paparkan di dalam video presentasi kali ini. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu adalah As-Sami, yaitu Allah Maha mendengar ya. Bahwasanya Allah akan mendengar apapun, sekecil apapun, semikro-mikro apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu Allah akan mendengarkannya. Yang kita ucapkan di dunia ini Allah akan mendengarkannya. Apapun itu, ya. Al-Sami memiliki arti bahwa Allah SWT Maha mendengar. Suara apapun di dalam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat luput dari pendengarannya meskipun suara itu pelan. Ya, seperti itu. Contoh pengamalan Asmaul Husna As-Sami dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga lisan dari perbuatan tercela, seperti mengunjing, mengolok-olok, memfitnah, menyebarkan kebencian dan berbicara kotor. Mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat. Kemudian memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak boleh didengarkan. Selanjutnya adalah Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Basir, yaitu Allah Maha Melihat. Al-Basir sendiri itu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan daripada pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya adalah memang maha melihat. Apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, dan dimanapun, di lubang sekecil apapun yang kita sembunyikan, sesuatu yang memang bukan amal yang baik untuk kita lakukan, maka Allah akan mengetahuinya, Allah akan maha melihatnya. Makanya apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah dengan sebaik-baiknya dan lakukanlah hal-hal yang memang positif dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengalaman apa saja yang biasanya kita lakukan sebagai bukti kita bahwasanya Allah itu bersifat Al-Basir ya, sebagai sebuah benteng untuk kita setiap melakukan perbuatan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja ya, seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya.
Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kondisi kita melakukan, jaga baik-baik ya. Lakukanlah dengan sebaik mungkin agar Allah mencatat melalui malaikatnya sebagai amal kebaikan untuk kita nantinya, sebagai bekal kita untuk bisa diberikan hadiah surga. Kemudian tidak menggunakan panca indera untuk hal-hal yang dilarang Allah. Ya, ini sudah sangat jelas ya. Mata yang kita gunakan, telinga yang kita gunakan, kemudian ucapan, mulut yang kita gunakan, hidung yang kita gunakan, gunakanlah sebaik mungkin, gunakanlah sesuai dengan daripada kaidah-kaidah Islam yang baik yang sudah dicontohkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Coba kita gunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal keagungan dari apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, bagaimana gunung-gunung, bagaimana alam ini diciptakan, langit, bumi, semua ya, baik yang ada di bumi ini ataupun yang di luar bumi ini, kita harus melihatnya dengan mata penglihatan kita, panca indera kita, dengan kesadaran kita bahwa sangat-sangat luar biasa sekali Allah menciptakannya. Baik, Bapak rasa sudah semua Bapak paparkan materi kita pada hari ini tentang nama-nama baik atau nama-nama Asmaul Husna ya. Ada beberapa yang sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi referensi yang baik untuk dapat diketahui, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk pertemuan kali ini. Bapak berharap semuanya apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi pengalaman dan pengamalan yang baik bagi seluruh siswa dan santri semuanya. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.